Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Jumaiyah Nurwahida dengan nomor NIM 0701062108 akan mempresentasikan hasil dari kepenulisan saya yang berjudul Dinamika Emosi pada Remaja yang Mulai Memasuki Quarter Life Crisis. Jika kita melihat banyaknya fenomena quarter life crisis yang sekarang banyak menjadi bahan perbincangan banyak orang dan juga menggabungkan dengan dinamika emosi daripada remaja yang bergejolak, banyak menjadikan fenomena quarter life crisis ini justru ke arah yang negatif, seperti mengakhiri hidup karena takut dan kebingungan akan masa depan yang terjadi karena dinamika emosi pada remaja yang tidak terkontrol dengan baik. Maka dari itu, saya menulis penelitian ini dengan judul Dinamika Emosi pada Remaja yang Mulai Memasuki Quarter Life Crisis, dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana sih dinamika dari emosi remaja ini pada saat memasuki quarter life crisis atau seperempat kehidupan ini. Karena kalau kita mengetahui bagaimana kondisi emosi pada remaja pada saat itu, kita dapat mengkontrol, kita dapat mengantisipasi agar tidak terjadinya hal-hal yang buruk pada masa tersebut. Adapun yang melatar belakangi dari penulisan makalah ini adalah yang pertama, masa dewasa merupakan masa di mana setiap individu mulai berani untuk mengambil peran di masyarakat dan memikul tanggung jawab untuk apapun yang dihasilkan oleh masyarakat dengan mengandalkan kemampuan yang dimiliki dan mengambil resiko atasnya. Maksudnya di sini, pada saat kita mulai memasuki masa remaja, kita mulai menentukan dan kita mulai berani untuk mengambil peranan dalam sebuah organisasi bermasyarakat atau mengambil peran penting di dalamnya. Kemudian belakangan ini tuh quarter life itu sering menjadi bahan perbincangan seperti yang saya bicarakan tadi. Halayak ramai terutama di media sosial. Krisis ini dipicu oleh banyaknya hal, salah satunya yakni ketimpangan sosial antara tuntutan untuk menjadi dewasa. Bagi sebagian orang, quarter life crisis menjadi peristiwa yang nyata dan penuh dengan tantangan. Individu yang mengalami hal ini mungkin merasa akan kehilangan suatu hal dan akan bertanya-tanya apa sebenarnya tujuan hidup dan apakah dalam perjalanan sudah berada dalam jalan yang benar. Maksudnya pada masa ini kita mulai bertanya-tanya nih, apakah kita ini udah bener nih step by step untuk kita ke depannya, untuk kita meraih kesuksesan ke depannya. Apakah kita sudah berada di jalan yang benar? Apakah nantinya jalan yang kita tempuh ini bakalan mengantarkan kita ke kesuksesan? Itu yang menjadi krisis quarter life ini. Maksudnya mulai diperbincangkan dalam quarter life crisis ini, kekhawatiran yang kita alami itu tadi. Kemudian dari latar belakang yang telah kita bahas tadi, saya membuat rumusan masalah untuk penelitian ini, yakni bagaimana dinamika emosi pada remaja saat mulai memasuki quarter life crisis. Adapun tujuan serta manfaat dari penelitian ini adalah yang pertama, tujuan dari penulisan makalah ini dan penelitian ini untuk mengetahui dinamika emosi pada remaja saat mulai memasuki masa quarter life crisis. Seperti yang saya bicarakan tadi, bahwasannya penulisan makalah ini serta penelitian ini bertujuan untuk kita mengetahui bagaimana kondisi emosi pada remaja saat mulai memasuki masa quarter life crisis ini. Kemudian manfaat penelitiannya sendiri untuk mengetahui bagaimana dinamika yang dialami pada remaja saat menginjak pada usia seperempat kehidupan atau mulai memasuki masa quarter life crisis. Jadi yang selanjutnya yakni kita membahas mengenai desain penelitian. Desain penelitian yang kita terapkan pada penelitian ini, penelitian mengenai dinamika emosi remaja yang mulai memasuki quarter life crisis, kita menggunakan desain penelitian lapangan. Karena desain ini dinilai strategis dan juga cocok karena memerlukan data yang kita ambil secara langsung melalui wawancara kepada narasumber.
Untuk yang selanjutnya yakni mengenai teknik sampling. Teknik sampling yang digunakan dalam penelitian ini yakni purposive sampling. Purposive sampling merupakan teknik pengambilan sampel sumber data dengan mempertimbangkan serta tujuan tertentu. Pertimbangan di sini dapat dianalogikan seperti misalnya orang tersebut dianggap paling tahu tentang apa yang kita harapkan, atau mungkin di sini sebagai penguasa sehingga akan mempermudah peneliti untuk menjelajahi objek atau situasi sosial yang sedang diteliti. Jadi kita menggunakan teknik ini kita menilai karena cocok dan efisien untuk digunakan dalam proses penelitian dengan judul ini. Kemudian untuk instrumen dan teknik pengumpulan datanya sendiri kita ada dua, yakni melalui wawancara kemudian dilanjutkan dengan observasi. Wawancara atau interview merupakan kegiatan tanya jawab antara dua orang untuk mendapatkan informasi atau ide mengenai topik. Kemudian dilanjutkan dengan proses interview, yakni istilah untuk dalam penelitian. Observasi di sini dapat diartikan sebagai kegiatan pengamatan yang dilakukan secara langsung menggunakan panca indera untuk memperoleh sebuah data yang valid dari respon yang intinya akan diolah menjadi sebuah data untuk sebuah penelitian yang sedang dilakukan. Kenapa kita menggunakan teknik wawancara? Karena kita memerlukan data ini secara langsung dari narasumber. Kemudian kita observasi data tersebut karena tadi kan kita melakukan wawancara secara langsung. Jadi kita tahu body language, terus tatapan mata, dan juga bahasa yang digunakan dalam menjawab setiap pertanyaan, kemudian gerak tubuh dan lain sebagainya. Itu tadi kita perlukan dalam pengambilan data, makanya kita lakukan wawancara secara langsung ke lapangan untuk kita agar bertemu langsung dengan narasumber yang kita mau ambil data tersebut. Kemudian untuk teknik analisis data tersendiri ada reduksi data, yaitu pembuatan abstraksi seluruh data yang diperoleh dari seluruh catatan lapangan, hasil observasi serta wawancara dan mengkaji dokumennya. Kemudian yang kedua dilanjut dengan penyajian data, yaitu mengumpulkan informasi tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Kemudian yang ketiga yakni penarikan kesimpulan dan verifikasi data. Dan kita masuk ke dalam kajian teori, di mana kita membahas remaja terlebih dahulu karena kita di sini yang kita kenakan adalah remajanya. Remaja ini adalah seorang individu yang baru saja beranjak selangkah dewasa dan baru mengenal mana yang benar dan mana yang salah, mengenal lawan jenis, memahami peranannya dalam dunia sosial, menerima jati diri apa yang telah dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada dirinya, dan mampu untuk mengembangkan semua potensi yang ada dalam diri individu itu. Remaja saat ini dituntut harus siap dan mampu untuk menghadapi tantangan kehidupan dan juga pergaulan. Usia remaja adalah usia paling krisis dalam masa kehidupan seseorang. Rentan usia peralihan dari masa anak-anak menuju masa remaja dan akan menentukan kematangan usia dewasa. Jadi masa remaja ini dimana kita masa-masa peralihan, masa-masa pertumbuhan dari anak-anak yang kita mulai belajar satu, kemudian kita beralih ke masa dewasa, masa peralihan dimana kita masanya untuk dibentuk lah, masa-masa kita pembentukan. Jadi masa-masa remaja ini dimana pola didik yang kita ambil, apa aja yang kita pelajari di sini membentuk karakter kita untuk dewasa ke depannya. Kemudian yang selanjutnya adalah emosi. Emosi ini merujuk pada suatu perasaan dan pikiran yang khas, suatu keadaan biologis dan psikologis, dan serangkaian kecenderungan untuk bertindak. Kenyataannya bahwa manusia lebih sering bertindak berdasarkan bahasa emosi daripada bahasa logika, membangkitkan kesadaran kita akan pentingnya manfaat bahasa emosi untuk kemajuan kita semua. Seperti yang kita tahu bahwasannya kalau kita sudah emosi itu tidak terkontrol ya pada remaja ini, karena
emosi remaja itu cenderung meluap-luap, jadi kayak tersinggung sedikit langsung meluap, tersinggung sedikit langsung meluap gitu. Jadi kita kurang bisa untuk mengelola emosi tersebut sehingga kita melakukan tindakan-tindakan yang untuk meluapkan emosi kita tadi. Kemudian kita membahas di sini, kita mulai memasuki quarter life crisis. Quarter life crisis ini sebenarnya apa sih? Quarter life crisis ini merupakan sebuah keadaan yang biasa dialami oleh remaja rentan usia pada 20 sampai 30 tahun berupa kekhawatiran, keraguan terhadap kemampuan diri dan kebingungan menentukan arah hidup ke depannya seperti apa. Jadi pada masa-masa seperti ini, pada masa-masa quarter life crisis ini, itu biasanya dialami pada usia 20 sampai 30 tahun, dimana kita mulai bertanya-tanya nih, kedepannya kita mau jadi apa, kedepannya kita mau seperti apa, itu pasti ada dalam diri kita. Terus muncul rasa insecure melihat mungkin temannya udah mulai mencapai ini, mulai mencapai itu, kenapa kita stuck di sini. Itu semua dimulai pada rentan usia 20 sampai 30 tahun, seperti itu. Jadi itu tadi yang bisa saya sampaikan mengenai kepenulisan saya dengan judul Dinamika Emosi pada Remaja yang mulai memasuki quarter life crisis. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Remaja adalah pergerakan dunia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.